kami hanyalah hamba-Mu. Kami dalam ikatan perjanjian denganmu, ikrar kepadamu yang akan kami laksanakan dengan segenap kemampuan kami. Jadikanlah kegiatan kami ini ya Allah sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Hari ini kami akui semua nikmat-Mu pada kami. Begitupun kami akui dosa-dosa kami, maka ampunilah kami, karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sabar pungli adalah untuk memberikan pemahaman kepada para peserta sebagai hal yang terkait dengan pungli, mengurangi kemungkinan adanya deviasi hukum yang terjadi, memberikan sosialisasi terhadap masalah yang dialami oleh para peserta. Narasumber, selama penyelenggaraan sosialisasi, para peserta akan mendapat informasi berkaitan dengan pungli dari narasumber. Yang pertama, Dirwasda Polda Provinsi Sulawesi Barat. Yang kedua, Aswas Kajati Provinsi Sulawesi Barat atau yang mewakilinya. Dan yang ketiga, tenaga ahli Gubernur Sulawesi Barat. Kita masukkan ke dalam kegiatan ini ya mungkin masih sedikit, karena mewujudkan ini perlu saya laporkan bahwa salah satu kabupaten yang paling kecil APBD-nya di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian di samping paling kecil ya, kita kemarin melaksanakan kebijakan refocusing anggaran lagi yang kedua kalinya berdasarkan instruksi Mendagri. Jadi keterbatasan alokasi anggaran itulah sehingga meskipun kecil kita tetap melakukan alokasi anggaran dalam rangka penanganan sosialisasi ataupun pencegahan saber pungli. Seperti yang dijelaskan oleh Pak India tadi, bahwa kegiatan inilah sebuah kegiatan agenda yang sudah diatur dalam peraturan Presiden. Artinya kegiatan ini wajib kita laksanakan sampai ke tingkat pemerintahan terendah di kabupaten maupun di tengah. Karena kegiatan ini adalah upaya dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Di Mamuju Tengah ini saya laporkan Ibu Wakil Gubernur sebagai sebuah daerah baru, ada beberapa langkah yang kita sudah lakukan dalam rangka melakukan pencegahan dari kegiatan-kegiatan melanggar hukum. Di samping itu, kegiatan-kegiatan lain yang serupa dan linear dengan kegiatan kita, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan kegiatan pencapaian NGP yang bekerjasama dengan KPK. Kemudian juga kita melakukan kerjasama pendampingan dengan Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan ini saya pernah laporkan kepada Ibu Wakil Gubernur dan Pak kita semua bahwa di Sulawesi Barat ini tahun 2019-2020, alhamdulillah kita mendapat penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia menjadi sebuah daerah yang berzona hijau terhadap pelayanan publik. Meskipun kita masih sangat terbatas baik dari segi infrastruktur, budgetingnya dan sebagainya, alhamdulillah kita bersinergi untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik di Kabupaten Mamuju Tengah. Saber pungli ini, pada sosialisasi ini, esensinya adalah bagaimana mencegah tindakan pelanggaran hukum. Tindakan pencegahan ini jauh lebih penting daripada penindakan yang dilakukan oleh aparat.
yang berwajib. Makanya pada setiap kegiatan, baik itu NCP, ombudsman, dan lain sebagainya, faktor pencegahan ini adalah hal yang sangat urgen dan prioritas kita upayakan di pemerintah Kabupaten Muaro. Seperti yang saya sampaikan tadi dan saya laporkan kepada Wakil Gubernur bahwa kemarin juga kita melaksanakan pendampingan kerjasama MOU dengan ombudsman. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan, maka transparansi pelayanan publik menjadi poin yang paling utama. Untuk di Mamuju Tengah ini, semua OPD yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, kita wajibkan menggunakan aplikasi. Bahkan semua OPD sebagai wujud transparansi kita pada masyarakat dan negara ini, memberikan layanan, itu semuanya sudah mempunyai website yang sebagian besar, kalau saya tidak salah sudah 90% itu sudah Go ID. Semua produk layanan, kemudian sampai kepada aduan, semua sudah ada di dalam website. Silakan Bapak-Bapak Ibu buka. Itu semua OPD kita sudah wajibkan, karena itu adalah bagian dari transparansi. Kemudian layanan lain kita menggunakan aplikasi supaya transparansi, ketepatan dan kecepatan layanan serta hal-hal yang mengakibatkan layanan itu tersumbat bisa dilaksanakan. Di Mamuju Tengah ini perlu saya melaporkan kepada Ibu Wakil Gubernur, ada kurang lebih ratusan inovasi yang kita buat dalam rangka aplikasi layanan kepada publik. Dan salah satu inovasi kolaborasi yang kita buat, itu kita sudah sampaikan ke pemerintah pusat melalui M4RB untuk kita ikutkan ke dalam. Kita melaksanakan kegiatan ini di Majene, di Kabupaten Majene. Dan yang kedua, kita laksanakan di Kabupaten Mamuju Tengah tercinta ini. Tentunya ada ciri khas atau khas yang saya amati, saya lihat di Mamuju Tengah ini, melihat semangat yang sangat besar sekali untuk mengikuti kegiatan acara sosialisasi saber pungli ini. Kegiatan ini dilaksanakan tidak lain adalah mengacu kepada Perpres nomor 87 tahun 2016 bahwa saber pungli ini harus dilaksanakan. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi dan harus bisa, selain disosialisasikan, harus bisa menghasilkan apa yang sudah kita laksanakan ini. Alhamdulillah, saya sudah menghadap ke Bapak Gubernur, ke Ibu Wakil Gubernur, bahwa saber pungli pada tingkat provinsi maupun kabupaten ini harus mendapat support yang lebih. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena dengan terlaksananya kegiatan saber pungli, maka saya sampaikan sekali lagi, akan mengurangi kerjanya saya sebagai polisi dan kerjanya Pak Jaksa. Kebetulan ada Pak Jaksa di sini. Kalau misalkan para ASN atau pelaksana petugas yang melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, baik itu perizinan maupun pelayanan kegiatan masyarakat lainnya, sudah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan, tentunya ini meringankan tugas polisi dan jaksa. Artinya, kasus-kasus pungli atau kasus KKN, korupsi sudah tidak ada lagi. Nah, ini harapan besar kami tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ini, tujuan daripada kegiatan yang kita laksanakan ini tidak terlaksananya itu
kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh aparat-aparat pemerintah sebagai aparat pelayan publik. Nah, ini orientasi kerja kita ini adalah sana. Kemarin sudah kita laksanakan di beberapa tempat pelayanan seperti di kepolisian, di bagian pelayanan sekolah, pendidikan, itu kita masuk ke situ untuk memberikan sosialisasi bahwa pungli itu tidak harus dilaksanakan, karena pungli itu tidak hanya dilakukan oleh yang menerima, yang memberi pun itu termasuk dia adalah melakukan pelanggaran. Nah, untuk tidak terjadinya pelanggaran yang memberi dan yang menerima atau pungutan liar, itu kita harus jauhkan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Tidak lepas daripada kegiatan-kegiatan itu, nah kita sebagai aparatur pemerintah. Yang saya hormati yang mewakili Aswas Kejati, Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati yang mewakili Kabinda Sulawesi Barat. Yang saya hormati Bapak Danrem 142 Tarada Tarogau atau yang mewakili. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Mamuju Tengah. Yang saya hormati para narasumber baik dari Polda, dari Kajati maupun dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pertama-tama saya senantiasa mengajak kepada kita semua untuk tahan hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di dalam tempat ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan sosialisasi Sabar Pungli untuk Kabupaten Mamuju Tengah. Saya sangat berbahagia dapat hadir dan bertatap muka dengan Bapak Ibu hadirin sekalian, dan juga saya memberikan apresiasi atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda bahwa saya bernostalgia ke sini. Saya memang sangat senang kalau diundang ke Mamuju Tengah, karena setiap saya datang Pak, selalu ada perubahan yang terjadi di Mamuju Tengah. Selamat kepada pemerintah dari Mamuju Tengah, karena saya mengikuti dari awal. Mamuju Tengah ini hanya sebagai suatu kecamatan, dan setiap datang ke sini selalu ada perkembangan, selalu berubah Pak. Jadi baik dari infrastrukturnya, baik juga dari pembangunannya, dan juga sudah tidak seperti kecamatan lagi, bahkan sudah hampir sama dengan provinsi di Kabupaten Mamuju Tengah ini. Selamat dan sukses, saya kira itu yang harus dipertahankan dan juga harus lebih dikembangkan ke depan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sesuai dengan Perpres 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli, pungutan sapuan bersih, pungutan liar merupakan salah satu bagian dari kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum dalam bentuk pembangunan pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil. Untuk mewujudkan ini perlu pemahaman kepada kita semua komponen masyarakat, karena kita tahu bahwa banyak kasus yang terjadi hanya karena kurangnya pemahaman terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, salah satu kasus yang terbesar diungkap pada waktu Sabar Pungli ini, Otsus ini bergerak adalah kasus Pertamina. Bapak masih ingat Ibnu Sutowo, ya, adalah satu kasus besar sekali yang terjadi di tubuh Pertamina. Dan setelah itu hilang lagi, dan seterusnya. Nah, Pak Sudomo mengidap dua, ya, antara lain dua, satu terminal, satu pelabuhan. Disinilah muncul di terminal, Pak Sudomo menyebut istilah pungli. Sedangkan di pelabuhan, Pak Sudomo memunculkan istilah susu tante, tapi ini tidak populer. Apa itu susu tante? Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Di mana punglinya? Bukan muat. Ya, jadi Pak,
Di daerah kita banyak pelabuhan. Muncul namanya, saya kepala sekolah, bisa Pak itu Pak, siapkan 15 juta Pak. Pada kawan, yang baru saya tolong dia korupsi dana bos di Polresta Jambi. Saya tolong tanpa keluar duit, dia yang keluar duit saya Pak 2 juta, karena mikir kepala sekolahnya anak saya kan gitu. Nggak diproses lanjut, tapi minta sama saya 15 juta. Hari kedua sorenya muncul nama anak saya. Loh Pak kepala sekolah itu nama anak saya ada, oh, berarti menang Pak dia. Masya Allah saudara, sekarang di kedokteran di Unja. Ini pengalaman saya Pak ya, saya contohkan orang lain dulu, pengalaman saya dulu, supaya jangan terjadi di Mamuju Tengah ini. Kemudian di bidang perizinan dan sertifikat, nah ini lagi Pak, dalam perizinan sertifikat ini, saya ngurus sertifikat memecah sertifikat rumah saya sama tetangga sebelah. Ya, setelah saya dapat satu tubuh, kalau satu tubuh 10 kali 10 ke sana, sebelah 2 tubuh. Itu sampai 1,5 tahun nggak turun-turun. Waktu itu kepala pertahanan di Jakarta masalah Brigjen Pol Harisut, kawan satu angkatan saya. Ketemulah saya di kantor saya ngurus pol air waktu itu surat tanahnya. Surat tanah pol air 5 tahun nggak turun-turun, dan begitu turun Harisut, dalam tempo 3 hari langsung selesai. Tapi sudah kepotong tanah kita diambil sama pasar. Nah, ketemu saya ke kepala pertahanan Jambi, Pak, tanah saya gini-gini nggak selesai Pak dari tahun udah 1,5 tahun. Oh iya Pak, saya selesaikan 3 hari selesai Pak. Aneh Pak ya. Ini terjadi. Nah, ini jangan terjadi di Mamuju Tengah ini Pak ya. Perizinan sertifikat ya. Itu dalam pencarian pekerjaan ya. Pencarian pekerjaan kadang-kadang dijanjikan masuk dan terima duitnya, tapi orangnya tidak terima. Ya. Banyak terjadi seperti ini. Ya. Oh bisa jadi pegawai Pemda. Ya. Tapi jadi PHL dulu. Ya. Nanti bisa jadi pegawai. Ya. Diminta duit misalnya 20 juta, 30 juta, atau tak terima. Ya. Ini sering terjadi. Ya. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Ya. Kemudian skep jabatan, ya, ngurus skep jabatan. Jangankan di Pemda Pak, di polisi saja ngurus skep jabatan. Kalau nggak dikasih ini, nggak keluar-keluar Pak. Saya ngalami itu Pak. Jabatan jadi wajib itu nggak turun-turun skepnya nih, nggak turun-turun, ya kan? Saya suruh ajudan saya, anak muda saya, kasih dulu 5.000, langsung diantar ke ruangan saya. Turunnya, pas mau pulang Pak, ini Pak skepnya Bapak Pak ya. Makasih Pak ya. Jadi kalau kita diam-diam, dia diam juga, gitu Pak. Ya. Di sini nggak terjadi Pak ya. Kemudian pengurusan buku nikah, ya buku nikah. Ini juga pernah terjadi di Jambi. Ya, saya pernah dari Jambi 20 tahun di Jambi. Ya, rekan rekan saya urus buku nikahnya bayar. Ya, kalau nggak bayar, kalau sesuai dengan standarnya lama. Kalau dilebihkan itu cepat ya. Ya. Demikian juga surat pensiun, ya. Mertua saya itu kalau pensiun kalau ngambil surat memindahkan dari Semarang ke Magelang lama sekali. Begitu saya cuti, saya pakai dinas, saya ke Semarang, saya kasih 5.000, langsung besoknya turun ke Magelang. Aduh, saya bilang ini terjadi Jawa Pak. Ya. Begitu juga surat kematian Pak. Kemarin mertua saya meninggal, susah sekali tulis surat kematian itu Pak. Ya. Saya kasih PRT ngurus itu Pak, ini saya kasih 5.000. Ya, bisa sampai 100.000 lagi, 60.000. Selesai Pak 3 hari Pak. Ya. Karena kalau nggak ada surat kematian nggak bisa ngurus pensiunnya. Ya. Rekan-rekan, ya, pasal-pasal pidana dalam perbuatan pungli ini, ya, seperti pasal 368 KUHP, ya, ayat 1, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, dipidana maksimal 9 tahun untuk kejadian tahun ini. Pak ya, ya, ancaman 9 tahun Pak. Ya.
Kemudian pasal 423 itu terhadap pejabat yang melakukannya. Ya. Itu diancam maksimal 6 tahun. Ya. Hati-hati kita banyak pejabat Pak ya. Tapi kalau nggak berbuat bisa takut Pak. Ya. Bisa takut. Pasal 12E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima bayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, diancam minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Berat lagi ya Pak ya. Baik, bab 2-nya perkembangan kegiatan sabar pulih ya. Hukum bisa berpulih provinsi Sumbar terdiri dari 7 ya. Antara lain provinsi ya, Mamuju, Polman, Majene, Pasangkayu, Mateng, dan Mamasa ya. Kalau di provinsi Sumbar 800 ya sekali kita terima itu 808,558 juta 480. Untuk kabupaten Pungli itu apa sih sebenarnya? Apa yang disampaikan tadi staf ahli itu sudah jelas. Bahwa fungsi ini dari abad ke abad itu sudah ada Pak. dari dulu kerajaan sudah ada itu pungli. Dalam arti upeti kepada kerajaan dan sebagainya itu sudah bentuk dalam pungli seperti itu. Jadi pungli ini sebenarnya itu mindset kita berpikir bahwa pungli ini sebenarnya pungutan liar. Pungutan liar itu sebenarnya aturannya kalau tidak mempunyai aturan dalam aturan undang-undang maupun aturan internal pemerintah kabupaten itu sudah namanya pungutan liar, itu sudah jelas pungutan liar. Nah, contoh apa yang dijelaskan tadi Pak Saat itu mengenai di kematian, kemudian di institusi pembuat KTP, di Samsat dan sebagainya itu terjadi turun temurun dan membudaya Pak. Inilah yang perlu dirubah. Mindset inilah yang perlu dirubah. Apa penjelasan Pak Sekda tadi saya cerna dengan baik. 90% di sini sistem IT sudah berjalan. Itu sangat bagus Pak. Sangat bagus. Karena program pemerintah sekarang membentuk zona integritas, wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas melayani. Itu yang perlu kita bangun sekarang di setiap kabupaten yang ada di wilayah hukum Sulawesi Barat ini. Saya kira bapak-bapak di sini sudah maju satu langkah sebenarnya Pak di daerah lain. Karena saya sukanya keliling Pak. Di semua kejari di Sulawesi Barat ini saya sudah kelilingi dan saya cerna juga saya analisa setiap peta wilayahnya, kemudian karakter penduduknya, cara bekerjanya, ASN di daerah itu saya ada sedikit masukan. Nah, salah satunya yang saya soroti ini sayangnya di sini tidak ada Kejaksaan Negeri Mateng, belum terbentuk. Mudah-mudahan Pak Bupati dan Pak Sekda bisa mendukung pembentukan Kejaksaan Negeri Mamuju Tengah nantinya di sini. Sebab apa? Dengan adanya kejadian di sini Pak membantu juga kami yang ada di provinsi. Sebab selama ini Mateng masih dibawahi oleh Kejaksaan Negeri Mamuju. Jadi kalau ada persoalan di Pikor, ada apa itu Mamuju yang tangani. Kecuali kami dapat pengaduan dari masyarakat LSM yang ada di sini yang anti korupsi itu langsung merapor ke Kejaksaan Tinggi. Nah baru kami tanggapi. Ada beberapa laporan sebenarnya yang masuk di sini, tapi kami anggap kecil. Itulah tadi gunanya tadi Pak Irwasda itu menjelaskan biaya yang ditimbulkan untuk penanganan perkara itu Pak besar. Sedangkan pungli ini sebenarnya kan tarikannya 11 juta, ngambilnya 5 juta. Itu individu yang bermain. Akhirnya apa? Kalau kita proses secara formal di kejaksaan maupun kepolisian, biayanya itu lebih tinggi dari apa yang dilakukan oleh user ini, peserta ini yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu ada tindakan namanya sistem kebijakan diskresi, kebijakan pemerintah di situ yang betul-betul bisa menangani ketika didapat itu orang yang melakukan itu. Contoh seperti ini Pak, ada putusan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung. Kalau kerugian itu di bawah 2,5 juta, itu bisa dilakukan dihentikan penuntutannya disebabkan karena biayanya seposnya sangat rendah dan itu dipahami oleh setiap orang Mahkamah Agung yang mengeluarkan surat edaran itu. Contoh kasus pencurian. Nah, ini kan biasanya 2,5 juta, paling dia dihukumnya itu di luar 3
tidak usah menjalani hukuman karena memang kos kecil. Nah, kemudian dikaitkan dengan ini juga Pak, itu tadi saya bilang biaya kos kita itu besar Pak. Satu penanganan perkara saya di Kejaksaan Tinggi itu sampai 50 juta. Sedangkan orang melakukan tindakan ini tuh penontonnya cuma 5 juta, 10 juta, bahkan ada yang tadi 65.000. Nah, seperti itu. Tapi biar bagaimanapun penegakan hukum tetap kita laksanakan. Seperti itu. Jadi memang itu yang pertama Pak, yang mengenai pungli, pahaman kita, mindset kita harus sama dulu Pak, bahwa pungli itu adalah pungutan liar di luar aturan main yang diberlakukan oleh nasional maupun di kabupaten. Itu yang pertama. Kemudian kewajiban kita, kelemahan kita sebenarnya cyber pungli di daerah ini adalah kekurangan SDM. Kekurangan SDM kita yang kedua itu bahwa SDM kita mengenai pahaman kita, mindset kita mengenai cyber pungli, aturan mainnya itu tidak jelas karena kita dihimpun dari beberapa tim. Kalau kami sih sudah biasa berhadapan dengan masalah hukum Pak, kita penanganannya oke. Tapi kalau dibenturkan dengan pemerintah daerah segala macam itu perlu lagi kita satu pemikiran begitu untuk penanganan perkara atau penanganan masalah yang ada yang timbul di kabupaten maupun di provinsi tentunya karena pemahaman kita mengenai aturan main itu, hukum itu tidak selamanya sama. Bapak yang supaya di pemerintahan bicara tentang hukum, kalau saya orang Polda sudah biasa kita hadapi yang begituan. Tapi kalau mengenai sudah keluar dari situ, keluar dari aturan KUHAP maupun undang-undang lain, nah itu yang agak kewalahan kalau kita memproses persoalan-persoalan mengenai pungli ini. Itu penyatuan persepsi itu perlu Pak, pentingnya. Di situ, nah itu yang penting sebenarnya karena kita kekurangan orang di daerah, SDM juga terbatas. Itulah kekurangan kita sebenarnya yang terjadi di semua lini daerah, bukan cuma di Sulawesi Barat, di tempat lain pun seperti itu. Nah, kemudian ini untuk pelaporan pungli di daerah Pak. Saya mendengar tadi Pak Sekda sudah menjelaskan bahwa ada 90% sistem IT itu sudah berjalan di semua OPD yang ada di Akeng ini. Sebaiknya inspektorat, di bawah inspektorat nanti dibentuk satu website untuk pengaduan terhadap pungli ini. Mungkin bisa nanti dibuatkan. Jadi masyarakat yang menganggap dirinya itu dizolimi atas ada yang pungutan bisa melaporkan langsung di situ. Itu sangat efektif Pak. Karena saya lihat sistem IT sudah dibangun di sini. Jadi setiap ada pelaporan, ada nomor handphone yang bisa kontak person, kemudian kontak resmi yang dibuat oleh pemerintah kabupaten, nah, semua pengaduan itu masuk di situ. Nah, jadi pekerjaan dari tim cyber daerah itu jadi enak Pak. Namanya kemudian yang bertanya supaya menyebutkan nama dan instansi. Nama dan instansi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pemateri, dari nama saya Pak Kamarudin yang tidak asing lagi bagi moderator, Kepala Sama-Sama Masyarakat Kabupaten, Pusat saya dan Aziz Jaka. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Kalau kita mendengar adalah sabuk publik adalah saling memberikan definisi. Di masyarakat, di pelayanan publik pada umumnya sudah ditetapkan adalah suatu peraturan, baik dari peraturan Pergub atau Perda yang ada di kabupaten, semua terkait dengan sesuai dengan undang-undang. Tapi kenyataan sekarang banyak di jalanan atau di tempat-tempat lain Pak saling beli. Apakah namanya saling beli? Saling beli dan dibeli adalah satu keikhlasan. Adalah menolong orang dan dibeli ucapan terima kasih. Tanpa ada paksaan. Salah satu contoh misalnya saya di Samsak Mamidemi. Salah satu pengurusan STNK kode luar. Misalnya kode Makassar, dia minta tolong di kantor saya, Pak, biayanya berapa STNK-nya kalau saya kirim ke Makassar? Secara tertera di dalam STNK misalnya 250.000. Biasa jelaskan,
Seperti itu. Pak, kalau kita ke Makassar, naik mobil di pos ke sana kemari, kira-kira berapa biayanya? Untuk kasih susuannya 300.000 mungkin Pak ya, atau 400.000. Apakah saya ikhlaskan? Kalau saya kiri 50.000 biayanya dengan jumlah 300.000, ya kan? Dia minta tolong sama saya. Tapi kan saya tidak biar pengiriman saja Pak. Apakah tidak masalah pungli? Kan minta tolong pengiriman saja. Daripada saya ke Makassar Pak, bilang uangku 500.000 lebih siapa Bapak ada 10.000 untuk kos kirim. Apakah tidak masalah pungli? Dari depan cerita jelek untuk di semua kabupaten Sulawesi Barat. Setiap mau pulang kampung ada rapid disuruh bayar, lolos selalu 50.000. Itu kan namanya menzalimi orang. 50.000 menghalalkan segala cara yang tidak benar. Nah, seperti itu. Nah, cuma ini tergantung kita. Kalau kita punya jiwa integritas tinggi, ya jangan saja. Makanya kalau mau keluar kota Pak, nggak mau gitu ya rapid test lah atau siapa lah yang punya keluarga di sini. Itu kan kris yang murah saja Pak. Kris untuk antigen itu murah saja itu. Kalau mau dibeli untuk kabupaten, OPD semua bisa keluarganya, dan dikasih mahal. Akhirnya terjadi seperti itu. Jadi mengambil peluang yang jelek di antara peluang-peluang yang sebenarnya tidak bisa dilakukan. Itu masukan aja Pak. Mudah-mudahan ini apa yang disampaikan tadi Bapak tadi itu merupakan masukan untuk saya berpulih akan dibentuk di kabupaten masing-masing, terkhusus Kabupaten Magelang. Tidak ada lagi pungutan. Saya ingat sekali Pak Kapolda dulu Sulsel itu yang menutup semua pos-pos jaga yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat untuk mencegah itu. Saya masih ingat itu Pak Kapoldanya dulu itu. Jadi orang sudah tidak khawatir lagi loh, ditahan lagi, diambil lagi uang 5.000, 2.000 dulu ada Pak. Kapolda itu menutup semua perintah langsung. Karena saya juga sebagian setengah Polri, setengah kejaksaan. Nah itu. Seperti itu Pak ya, mungkin itu masukan. Makasih banyak ya. Masih ada lagi pertanyaan yang belum terjawab ini. Ada pertanyaan dari Pak Muka tadi dari Kemenang Lingkungan. Bagaimana Kak? Apakah saber pungli ini sudah berfungsi Kak? Saber pungli selama ini pun. Jadi kalau itu relatif Pak, itu subjektivitas kita berpikir sebenarnya. Kalau kita mau bagus, ada uang. Apa yang disampaikan tadi Pak Saad di depan, data-data itu 120 juta, 100 sekian. Kalau Bapak mau bekerja, bisa-bisa saja efektif. Ini tergantung moodnya masing-masing kabupaten, apakah kamu melaksanakan tugas dengan baik atau tidak. Yang kedua, dukungan sokongan anggaran itu penting sekali Pak. Di daerah lain, saya sudah pernah ke daerah Jawa Timur, itu kabupatennya itu bisa sampai 1M, 1,5M untuk anggaran sebatun. Karena apa? Banyak orang ke lapangan Pak. Begitu dengan pengaduan dari sini, cek, langsung dicek sana. Itu penting Pak, karena biaya operasional begituan tinggi dan harus dilegalkan. Kalau tidak dilegalkan bahaya Pak. Nah, DPR menunggu kan dan dipertanggungjawabkan RPJ ya kan seperti itu. Itu sebenarnya seperti itu Pak yang harus kita mulai bangun. Dan pemerintah daerah itu mulai juga, karena ini adalah kewajiban undang-undang, perintah presiden itu wajib hukumnya dianggarkan di daerah. Tidak ada cerita lagi di belakangnya Pak, seperti itu. Nah sisa program kita ini seperti Pak Waka sebagai ketua tim itu membuat program itu semua bekerjasama dengan kejaksaan. Karena sini masih membaca kejaksaan negeri, membuat itu semua. Apa yang kita lakukan, sosialisasi ke kecamatan tentang izin, itu kebanyakan loh Pak, itu untuk tanah ya. Apalagi ini saya pengalaman di tempat lain, di Kaltara itu salah satu kabupaten yang paling kecil tapi paling kaya, 1,3 triliun dia punya PBD. Bayangkan Pak, lebih ramai memuju ini, Mateng ini diwantin di sana. Dia bikin jalan itu di tengah hutan. Karena terlalu banyaknya anggaran yang dia mau apa istilahnya pakai. Kelebihan anggaran tidak habis juga. Mau bikin tugu pancoran juga di sana. Coba bayangkan Pak. Penduduknya sedikit, yang isi juga orang Bugis Makassar. Nah itu hebatnya bupatinya. Tapi sama juga karena kurang seperti itu menyebabkan banyak kebocoran anggaran yang berlebihan. 1,3 triliun itu mungkin di sini PBD-nya berapa ini? Ini
Ini 3 kali lipat dibanding Klaten. Nah, itu makanya seperti kalau kita punya kemauan Pak, ya pasti ada jalan lah untuk bisa bergerak untuk memberantas itu di daerah. Kami juga di provinsi ini kan sebatas sosialisasi, ada kegiatan di Mamuju paling di situ. Pak Polisi Pak melalui Irwasda nanti ke daerah yang betul-betul yang ada laporannya baru kita tanggapi. Tapi kan kalau program itu subjektivitas saya Pak, sampai cara pandang orang. Kalau kita mau bekerja, sekarang kita sudah bekerja, sudah 2 kabupaten. Kita ada mensosialisasikan. Awalnya itu kita harus mensosialisasikan Pak, karena orang semua di luar sana tidak tahu mengenai ini. Sabar pulih itu apa sih? Bikin habis-habis ongkos saja dia kan. Nah, seperti tapi ada fungsinya, ada manfaatnya untuk masyarakat. Manfaat masyarakat bisa terbantukan tanpa ada biaya di luar aturan main, itu sudah jelas membantu Pak. Karena kita mengangkat citra moral di bawah provinsi atau di bawah kabupaten itu sendiri. Itu tidak kita pahami sebenarnya. Kadang orang tidak paham itu. Bahwa dengan kita memberikan pelayanan pria kepada masyarakat itu mengangkat martabat kita selaku aparat sipil negara yang ada di kabupaten. Itu cara saya itu Pak, maksud saya. Terima kasih. Tambahan dari kami ada tambahan. Ya. Saya ingin menyambung pesan Pak Gubernur bahwa kiranya saber pungli ini disosialisasikan sampai ke level paling bawah. Karena yang bedanya pungli dengan korupsi, Bapak Kemenak tadi bilang dikatakan, kalau saya bilang yang sasarannya pungli ini kan yang kecil-kecil Pak, masyarakat bawah, ya grassroots-nya. Kalau yang di atas itu 50 miliar, ya itu dianggap korupsi, ya. Nah, disitulah baru menerima janji dan memberi janji juga sudah bisa dihukum. Oleh karena itu ini diharapkan Pak, terutama di sekolah-sekolah, di puskesmas, ya dan seterusnya di tempat-tempat pelayanan. Itu Pak Gubernur sangat mengharapkan karena beliau sudah mencanangkan Sumbar itu zero corruption, ya. Nah, cuma ya begitulah apa yang dikatakan dari Pak dari Polda, ternyata juga jeruk makan jeruk, ya. Saya pikir tidak mungkin, tapi waduh, ya. Kalau saya pernah ambil SIM, anggarannya 250, diminta 300. Tapi saya bilang, ini saya ambil SIM C, karena sudah lama mati, hanya karena adik saya yang di Polda bilang, ambil SIM. Dia kurangi 50, jadinya 250. Ya, hanya karena adik saya ada di Polda. Jadi, masalahnya sikap mental buat saya. Ya, sikap mental Pak. Barangkali inspektorat bisa membentuk panitia pencari orang-orang jujur. Ya, itu yang susah sekarang Pak. Ya, jadi bapak-bapak yang masih aktif sebagai PNS berusahalah maksimal pensiun sampai tidak ada dikorek hukum di belakangnya. Ya, itu paling aman Pak. Pertama, kalau pungli harga diri jatuh Pak, malu Pak minta. Ya, sama dengan minta jabatan harus bayar untuk apa? Ya, harga diri hilang. Di mana kehebatan kita katanya, tapi bayar untuk bayar jabatan. Kasihan tuh Pak. Jadi itulah sekali lagi saya berharap ini saber pungli masih akan turun terus, ya, dan kita harapkan di kabupaten-kabupaten juga menjalar sampai ke tingkat paling bawah. Itu amanah Gubernur. Dan terakhir saya sekali lagi minta maaf jika ada hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan tadi. Ya, kata orang Padang, jika penyajian itu menarik, katakan kepada teman Anda, dan kalau tidak menarik, tolong dibisikkan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.